الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Orang yang makrifat kepada Allah itu disebut al-arif. Artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian makrifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum. Itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Seperti awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah makrifat kepada Allah. Nah, pengertian makrifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makrifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makrifat secara umum yang wajib ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan makrifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi abdih fadlan minhu. Fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian makrifat secara khusus adalah makrifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian makrifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan makrifat secara khusus atau indah sufiyah menurut orang-orang tasawuf, itu namanya makrifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah. La bisababin wala kasbin, tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu makrifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka makrifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian makrifat tadi. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa makrifat itu bisa kita usahai. Nah, bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah.
Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Nah, ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa man arada ay ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsal batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz. Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat makrifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan Rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu.